Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hah? Aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Kabur. Gak bisa. Moments later. Later, tomorrow, the next day, 2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, nah kembali lagi dengan saya Anggit Sanindra. Nah di sini kita akan membahas materi tentang pembinaan disiplin kelas. Nah kalian sudah tahu belum apa itu disiplin kelas? Nah pada belum tahu kan? Yuk kita simak video ini baik-baik. Nah teman-teman, di sini adapun pengertian dari pendekatan disiplin siswa. Menurut Gidney 1985, pendekatan disiplin siswa dapat dibagi menjadi 3 jenis. Nah, yang pertama ada pendekatan otoriter. Pendekatan ini dapat menggunakan kekuasaan dan otoriter guru untuk mengontrol perilaku siswa. Nah, yang kedua ada pendekatan demokratis. Pendekatan ini dapat melibatkan siswa dalam proses pengambilan keputusan mereka dan mengembangkan disiplin siswa melalui proses demokratis. Nah, yang ketiga ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi dan kemampuan siswa serta mengembangkan disiplin melalui proses humanistik itu sendiri. Nah, adapun penerapan disiplin kelas menurut Glasser 1986. Nah, penerapan disiplin kelas ini dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada pendekatan klasik. Pendekatan ini menggunakan aturan dan norma yang telah ditetapkan untuk mengontrol perilaku siswa. Nah, yang kedua ada pendekatan modern. Pendekatan ini menggunakan teknik-teknik modern seperti reward atau punishment untuk mengontrol perilaku siswa. Nah, yang ketiga ada pendekatan humanistik. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan potensi dan kemampuan siswa serta mengembangkan disiplin kelas melalui proses humanistik itu sendiri. Nah, yang keempat ada pendekatan konstruktivistik. Nah, pendekatan ini berfokus pada pengembangan kemampuan siswa untuk mengontrol diri dan bertanggung jawab atas tindakannya. Nah, teman-teman, adapun di sini prinsip-prinsip penerapan
kelas menurut Wolfgang dan Chilman 1986. Nah, prinsip-prinsip penerapan di kelas ini adalah yang pertama adanya konsistensi. Nah, guru harus konsisten dalam menerapkan aturan di sekolah dan norma-norma yang ada di sekolah. Nah, yang kedua ada keadilan. Nah, guru itu harus adil dalam menerapkan rewards dan punishment pada siswa. Nah, yang ketiga ada kemampuan. Nah, guru harus mempertimbangkan kemampuan siswa dalam menerapkan disiplin kelas. Nah, yang keempat ada komitmen. Nah, guru itu harus berkomitmen untuk membantu siswa mengembangkan disiplin dan mematuhi aturan. Nah, teman-teman, adapun pendekatan disiplin siswa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Gigni 1985, pendekatan disiplin siswa dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara, nah, yang pertama ada membuat aturan dan norma. Membuat aturan dan norma yang jelas dan spesifik untuk mengatur perilaku siswa. Nah, yang kedua ada mengkomunikasikan aturan dan norma. Mengkomunikasikan aturan dan norma kepada siswa dan memastikan bahwa siswa memahami dan mengerti aturan dan norma tersebut. Nah, teman-teman, adapun penerapan disiplin kelas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut Wolfgang dan Chilman 1986. Nah, di sini disiplin kelas dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membuat lingkungan belajar yang kondusif. Membuat lingkungan belajar yang kondusif tersebut dan efektif untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mematuhi aturan dan norma di sekolah. Nah, yang kedua, mengembangkan kemampuan siswa. Mengembangkan kemampuan siswa untuk mengembangkan potensinya dan juga mengontrol diri dan bertanggung jawab atas perilakunya atau tindakannya. Nah, adapun contoh penerapan disiplin kelas dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membuat jadwal belajar. Nah, membuat jadwal belajar yang jelas dan efektif untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mematuhi aturan dan norma. Nah, yang kedua, mengatur waktu bermain. Mengatur waktu bermain yang jelas dan spesifik untuk membantu siswa mengembangkan kemampuan untuk mengontrol diri. Nah, teman-teman, adapun faktor-faktor yang menghambat pendekatan disiplin siswa. Nah, menurut Gigni itu sendiri di tahun 1985, faktor-faktor penghambat pendekatan siswa adalah yang pertama ada kurangnya kemampuan guru. Kurangnya kemampuan guru dalam mengelola kelas dan mengembangkan disiplin siswa adalah faktor-faktor penghambat. Nah, yang kedua, kurangnya motivasi siswa. Kurangnya motivasi siswa untuk belajar dan mengembangkan disiplin adalah salah satu faktor-faktor pengaruh dari disiplin kelas. Nah, yang ketiga, adanya kurangnya dukungan orang tua. Nah, kurangnya dukungan orang tua dalam mengembangkan disiplin siswa. Nah, yang terakhir menurut para ahli yang terakhir yaitu dari Wolfgang dan Chilman 1986. Teknik pembinaan disiplin kelas ini yang pertama ada teknik pembuatan aturan. Membuat aturan yang jelas dan spesifik untuk mengatur perilaku anak di kelas. Nah, yang kedua ada teknik pembuatan jadwal. Nah, anak dibuat jadwal yang lebih jelas dan spesifik untuk mengatur belajar dan bermain anak di kelas. Nah, yang ketiga adalah teknik pemberian tugas. Memberikan tugas kepada anak yang jelas dan spesifik. Nah, anak bisa membantu mereka mematuhi aturan dan mengembangkan disiplin mereka. Nah, teman-teman, kesimpulannya adalah pendekatan disiplin siswa dan penerapan disiplin kelas adalah dua hal yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan efektif. Pendekatan disiplin ini membantu siswa yang tepat dalam membantu mengembangkan kemampuannya dan karakter yang positif. Sedangkan penerapan disiplin kelas
yang efektif dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang tenang dan teratur. Nah, teman-teman, sekian dari video saya. Kita akan kembali lagi mungkin minggu depan, dan sekian materi saya. Hai guys, nah sekian dari materi saya. Nah, semoga ilmu yang saya berikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. See you. A few moments later. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.